Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nuraini, NIM 19010210059, Prodi Akuntansi Sore. Saya akan mempresentasikan materi konsolidasi, merger, dan akuisisi. Ekspansi atau perluasan usaha dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, perluasan perusahaan yang dilakukan dengan investasi dari awal, seperti mendirikan perusahaan baru atau memperluas perusahaan yang sudah ada. Ekspansi eksternal, yaitu perluasan perusahaan dengan penggabungan kegiatan operasionalnya dengan perusahaan lain yang sudah ada, bisa melalui konsolidasi, merger, atau akuisisi. Yang pertama, konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan atau peleburan dua perusahaan atau lebih yang ukurannya relatif sama menjadi satu perusahaan baru yang lebih besar. Diumpamakan A dan B dan C adalah suatu perusahaan, maka dapat diibaratkan rumus konsolidasi seperti berikut. A tambah B sama dengan C. C adalah perusahaan yang baru. Contohnya PT Mobile 8 Telkom Tbk atau Mobile 8 dan PT Smart Telkom atau Smart menjadi Smart Friend. Yang kedua, merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang ukurannya tidak sama dan hanya satu perusahaan yang lebih besar tetap survival. Sedang perusahaan yang lebih kecil bergabung ke dalam perusahaan yang besar. Perusahaan yang memerger membeli semua aset liabilitas perusahaan yang dimerger, sehingga perusahaan yang memerger memiliki paling sedikit 50% saham, sementara perusahaan yang dimerger harus berhenti beroperasi. Diumpamakan A dan B adalah suatu perusahaan, maka dapat diibaratkan rumus merger seperti di bawah ini. A tambah B sama dengan A. A adalah perusahaan yang survive. Contoh, PT Toyota Astra Motor adalah hasil merger 4 perusahaan, yaitu PT Multi Astra Tbk, PT Toyota Mobilindo Tbk, PT Toyota Astra Motor Tbk, dan PT Toyota Engine Indonesia Tbk. Perusahaan yang survival adalah PT Toyota Astra Motor. Yang ketiga, akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Diumpamakan A dan B adalah suatu perusahaan, maka diibaratkan rumus akuisisi seperti berikut. A tambah B sama dengan A tambah B, di mana pengendalian perusahaan pada pemegang saham mayoritas. Contoh Philips Morris Ltd melakukan akuisisi terhadap PT HM Sampurna Tbk dan PT XL Axiata Tbk melakukan akuisisi terhadap PT Axis Telkom. Penggabungan ditinjau dari keterkaitan bidang usaha perusahaan yang bergabung dibedakan menjadi 3. Penggabungan vertikal. Penggabungan dua perusahaan atau lebih yang berada pada tingkat proses produksi yang tidak sama. Contohnya penggabungan perusahaan produksi sepatu dengan perusahaan pabrik kulit yang memasok bahan baku. Yang kedua, penggabungan horizontal. Penggabungan dua perusahaan atau lebih yang berada pada tingkat proses produksi yang sama. Contohnya perusahaan seperti sepatu Bata dengan perusahaan sepatu Nike. Yang ketiga, penggabungan konglomerat. Penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki keterkaitan bidang bisnis sama sekali. Contohnya perusahaan sepatu bergabung dengan perusahaan semen. Cara melakukan penggabungan. Penggabungan dapat dilakukan dengan pembelian aset atau saham perusahaan lain. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan saham. Yang pertama, apabila pembayaran dilakukan secara tunai, maka transaksi tersebut dikenakan pajak, yang berarti harus ada pengakuan laba atau rugi.
Yang kedua, apabila pembayaran dengan saham maka tidak dikenakan pajak, atau saat transaksi merger dilakukan, pajak baru dikenakan ketika saham tersebut dijual oleh pemiliknya. Perlakuan akuntansi. Transaksi pembelian atau purchase. Apabila perusahaan membayar dengan harga lebih tinggi dari harga pasar aset atau saham premi, maka premi tersebut harus dicatat sebagai goodwill di neraca perusahaan yang membeli. Yang kedua, penggabungan kepentingan atau pooling of interest. Maka neraca kedua perusahaan digabungkan dengan jalan menjumlahkan nilai aktiva atau utang kedua perusahaan. Contohnya sebagai berikut. Perusahaan ABC bergabung dengan perusahaan DEF yang dilakukan dengan membeli saham perusahaan DEF dengan harga 2 miliar. Perusahaan DEF mempunyai utang 1 miliar dan modal saham 1,2 miliar. Sedangkan perusahaan ABC mempunyai modal saham 10 miliar dan utang 5 miliar. Sebelum melakukan penggabungan, jika diperlakukan sebagai transaksi pembelian karena saham perusahaan DEF bernilai 1,2 miliar dibayar dengan harga 2 miliar, maka terjadi goodwill sebesar 0,8 miliar, yaitu 2 miliar dikurangi 1,2 miliar. Seperti tabel di sebelah kanan. Alasan penggabungan perusahaan. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan dengan tujuan untuk mencapai sinergi. Yang kedua, mencapai operasi yang ekonomis atau economic of scale. Yang ketiga, pertumbuhan. Yang keempat, diversifikasi. Penilaian merger. Pendekatan pendapatan atau earnings. Pendekatan pendapatan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pendapatan sekarang atau present earning. Dalam hal ini, earning per share atau EPS. Menurut pendekatan ini, merger layak dilakukan jika EPS setelah merger lebih besar dibandingkan EPS sebelum merger. Yang kedua, pendapatan yang akan datang adalah apabila keputusan merger hanya didasarkan pada pertimbangan jangka pendek. Pendekatan nilai pasar saham atau market value. Berdasarkan pendekatan nilai pasar saham, maka rasio pertukaran dihitung dengan rumus rasio pertukaran sama dengan harga saham perusahaan yang membeli dikali jumlah saham yang ditawarkan per harga pasar saham perusahaan yang dibeli. Pendekatan pendapatan ekonomis dan biaya atau economic gains and costs. Perusahaan pendekatan ini ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam keputusan merger, yaitu pendapatan dan biaya. Pendapatan ekonomis terjadi jika nilai sekarang perusahaan setelah merger lebih besar daripada jumlah nilai sekarang perusahaan sebagai suatu entitas sebelum merger. Estimasi biaya. Estimasi biaya merger ada dua. Jika merger dibiayai dengan kas apabila nilai pasar MV sama dengan nilai intrinsik atau PV, maka biaya merger adalah cost sama dengan cash dikurangi PV perusahaan B. Apabila nilai pasar tidak sama dengan nilai intrinsik, maka biaya merger adalah cost sama dengan cash PV perusahaan B ditambah MV perusahaan B dikurangi PV perusahaan B. Yang kedua, jika merger dibelanjai dengan saham. Apabila merger dibiayai dengan saham, estimasi biaya merger lebih sulit dibandingkan dengan dibiayai kas. Karena nilai saham perusahaan A dan B yang melakukan merger kemungkinan mengalami perubahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penuturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.